Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Emi Yulifah, Nailul Amani, Nur Rofiatul Aliyah, dan Ade Irma Nur Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum dan secara khusus pada mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak Juprianto MPD. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif di dalamnya, yang mencakup 3 hal antara lain perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan di sini merupakan langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang kedua, penerapan. Penerapan atau implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Dan yang ketiga, evaluasi. Evaluasi di sini merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan sebesar apa hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program, dan hasil kurikulum itu sendiri. Selanjutnya ada sumber-sumber pengembangan kurikulum. Sumber-sumber pengembangan kurikulum ada 6. Yang pertama ada kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan seperti orang dewasa. Yang kedua ada budaya masyarakat. Budaya masyarakat ini mencakup semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, dan unsur kehidupan lainnya. Yang ketiga ada anak. Anak di sini sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam penyusunan pengembangan kurikulum bukanlah sesuatu yang diberikan kepada anak, akan tetapi bagaimana potensi yang ada pada anak yang dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat ada pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya. Yang kelima ada tata nilai masyarakat. Tata nilai masyarakat di sini termasuk juga nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang keenam ada kekuasaan sosial politik tertentu. Kekuasaan sosial politik tertentu di sini termasuk lembaga dan arah kebijakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Ade Irma. Kemudian kita akan masuk pada prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk pada prinsip dasarnya, kita harus mengetahui bahwa setiap lembaga pendidikan mempunyai prinsip pengembangan kurikulum yang berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan ada lembaga pendidikan yang hanya menerapkan atau hanya mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum yang telah ada. Kemudian ada juga lembaga pendidikan yang justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk lembaga pendidikannya maupun untuk umum. Nah, untuk menciptakan maupun untuk mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini ada 3 jenis. Yang pertama, kebenaran keseluruhan. Yang kedua, kebenaran bagian. Yang ketiga, dugaan. Ketiganya ini dapat kita bedakan melalui tingkat keefektifannya. Tingkat keefektifannya ini dapat kita lihat melalui tingkat resikonya. Jadi, ketika tingkat resikonya ini lebih tinggi, maka tingkat keefektifannya ini lebih rendah, dan juga sebaliknya. Kita kupas satu-satu untuk jenis-jenis prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan ini merupakan hasil eksperimen yang jelas atau terbukti kebenarannya, kemudian
diterima oleh lembaga pendidikan yang lain tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, kebenaran bagian. Kebenaran bagian ini bersifat pribadi karena hasil eksperimennya itu data-datanya terbatas. Walaupun terbatas, kebenaran ini masih bisa diaplikasikan pada situasi-situasi tertentu. Yang ketiga yaitu dugaan. Dugaan ini merupakan ide atau dugaan yang mana dugaan ini kurang benar, namun dijadikan dasar dalam keputusan dalam pengembangan kurikulum. Nah, kita sudah belajar mengenai prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Kemudian kita akan masuk pada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum ada 5, antara lain prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Ada kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Terdapat 5 prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pemilihan isi kurikulum. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Kita bahas dari yang nomor 1, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Dalam penentuan tujuan pendidikan, beberapa dasar yang dapat dijadikan sumber yaitu ketentuan atau kebijakan pemerintah. Selanjutnya, survei para ahli terhadap bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, dan pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar yaitu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi pelajaran harus mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu, unit-unit kurikulum harus disusun secara sistematis dan logis. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kecocokan metode ataupun teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, variasi metode dan teknik belajar mengajar terhadap perbedaan individu. Yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat dan media apa saja yang tersedia. Yang kedua, alat dan media yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga,
Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul ataupun buku paket. Dan yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencangkup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga, mengelola hasil penilaian. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.